Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu. Saya Muhammad Fuad Zain, nomor absen 42 dari Pendidikan Agama Islam FYIN Tulungagung. Di sini saya akan membahas masalah aliran-aliran ilmu kalam. Simak videonya. Sekte yang pertama adalah Khawarij. Secara bahasa, Khawarij dapat kita artikan dari dasar kata khoroja yang berarti keluar. Maksudnya apa? Kalau kita telisik kepada sejarah, bahwasanya dahulu pada saat perang Siffin, kita tahu dua kelompok yang bertikai, ada kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada akhirnya menemukan jalan keluar yang berupa tahkim, arbitrase ataupun jalur damai. Dari sini ada beberapa golongan dari barisan Ali bin Abi Thalib yang tidak sepakat dengan itu, karena menganggap tahkim ini merugikan pihak Ali. Mereka akhirnya keluar dari barisan Ali. Maka mereka disebut dengan Khawarij. Menurut Syekh Al-Rastani dikatakan bahwasanya Khawarij adalah kelompok yang membangkang, yang tidak mengakui pemerintahan yang sah pada saat itu. Sebenarnya kalau kita melihat tipologi penduduk Arab pada waktu itu, Khawarij ini termasuk ke dalam golongan orang suku Badui, orang pedalaman. Karena orang pedalaman, maka mereka terkesan keras, kaku, dan kasar. Tidak hanya perbuatannya, tetapi juga pada pola pikirnya. Mereka sangat tekstualis sekali terhadap Al-Quran. Untuk perkembangan selanjutnya, Khawarij ini berkembang menjadi beberapa kelompok, bahkan namanya ada beberapa. Yang pertama adalah Muhakkamah, diambil dari slogan mereka, La hukma illa billah, tidak ada hukum kecuali dari Allah. Itu slogan mereka, karena untuk menentang keputusan yang diambil dari arbitrase yang ada. Selanjutnya Huroriyah, diambil dan disebutkan dari desa tempat mereka berkumpul, tempat mereka tinggal, yaitu di Hurori di Kufah. Yang ketiga adalah Marikoh. Marikoh merupakan istilah untuk anak panah yang sudah dilesatkan dari busurnya, karena mereka sudah keluar. Berlanjut, perkembangan mereka bertambah. Khawarij menurut Syekh Ar-Rastani pecah menjadi 18 subsekte, sedangkan menurut Imam Al-Baghdadi menjadi 20 sekte. Namun menurut Imam Asy'ari mereka pecah lebih dari itu. Perlu kita ketahui bahwasanya Khawarij dewasa ini sudah tidak ada. Karena apa? Mereka sudah habis, sudah hancur lebur. Tapi kita dapat menemukan ideologi atau pemikiran-pemikiran Khawarij. Dari mana kita mengetahui? Dengan mempertimbangkan, menganalisa dan menyamakan, mencari kesamaan, maksud saya, antara doktrin dan ciri-ciri Khawarij yang dulu dengan neo-neo Khawarij yang baru. Yang pertama, doktrin mereka adalah menghindari pemimpin yang menyeleweng. Dalam artian menurut mereka, apabila ada seorang pemimpin yang dirasa tidak sesuai dengan pemikiran mereka, maka mereka akan meninggalkan, bahkan memberontak dan melakukan buhut. Yang kedua adalah wa'ad dan wa'id, ancaman dan janji. Maksudnya apa? Mereka berkeyakinan bahwasanya orang yang baik, orang yang berbuat baik akan masuk surga. Itu janji Allah. Orang yang berbuat jahat pasti masuk neraka. Itu ancaman Allah. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka akan selalu menggaungkan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka laksanakan tidak sesuai dengan konteks, situasi dan kondisi. Yang selanjutnya adalah mereka mengingkari adanya ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka mengartikan bahwasanya Allah bersemayam di ars. Nah, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, orang kafir. Nah, itu diartikan tangan, bahwasanya itu
adalah ayat mutasyabihat yang harus kita preteli sedemikian rupa. Yang dimaksud istawa bukan duduk. Yang dimaksud yadullah bukan tangan Allah, tapi kekuasaan Allah, kan seperti itu. Mereka mengingkari hal itu. Selanjutnya adalah mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran, kalamullah, itu adalah makhluk, bukan qadim. Karena yang qadim menurut mereka hanya satu, Allah semata. Yang selanjutnya, yang terakhir, doktrin mereka adalah mempunyai pendapat, mempunyai keyakinan bahwa manusia mempunyai kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada campur tangan dari Tuhan sama sekali. Itulah doktrin-doktrin dari Khawarij. Sedangkan untuk ciri-ciri agar memudahkan kita memilih dan memilah mana yang mempunyai embrio dari ideologi Khawarij ini ada beberapa. Yang pertama, mereka pasti ekstremis dalam bersikap, dalam berpikir ekstrim. Kemudian radikal dalam hal keluarannya, outputnya radikal. Bukan radikal dalam pola berpikir seperti filsafat, bukan, tapi radikal. Selanjutnya pemberontak. Mereka pasti berontak. Ayo, set gitu, berontak terus. Yang selanjutnya adalah takfiri. Sering mengkafir-kafirkan sesama umat muslim. Mereka mengafir-ngafirkan dengan dalih setiap orang yang berbeda pendapat dengan mereka pasti kafir. Halal darahnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah tekstualis. Dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka sangat tekstualis seperti yang sudah saya contohkan di atas tadi. Sekte yang kedua adalah Syiah. Syiah secara bahasa dapat kita artikan sebagai pengikut. Maksudnya apa? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada peristiwa Perang Siffin ada pasukan yang membelot dari Ali, dari Sayyidina Ali, dinamakan Khawarij. Sedangkan yang bertahan tetap membela Sayyidina Ali sebelum dan sesudah tahkim, kita sebut dengan Syiah. Syiah ini merupakan orang yang setia mengikuti Ali. Bahkan kesetiaannya ini terlalu fanatik, terlalu berlebihan. Dalam perkembangannya, Syiah pecah atau terbagi-bagi ke dalam 22 sekte. Untuk doktrin-doktrin Syiah ada beberapa. Doktrin mereka yang pertama mengenai tentang tauhid, keimanan, rukun iman. Rukun iman mereka tauhid, pengesahan kepada Allah, sama. Nubuwah, tentang kenabian Nabi Muhammad, itu sama. Walaupun ada di beberapa sekte dari Syiah ini menganggap bahwasanya malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu, seharusnya pada Sayyidina Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Itu ada sebagian sekte yang sangat liberal, sangat ekstremis. Tapi yang jelas doktrin mereka nubuwah ada. Yang selanjutnya adalah ma'ad. Ma'ad adalah kehidupan setelah mati atau kehidupan di akhirat. Mereka mempercayai hal itu. Dan doktrin yang selanjutnya adalah tentang imamah. Ini doktrin yang sangat khas, yang sangat pasti ada dalam Syiah. Maknanya apa? Setiap orang yang mengaku Syiah akan dilabeli sebagai orang yang beriman apabila sudah mempercayai imamah. Imam-imam mereka, ada 12 imam mereka, harus mempercayai. Mulai dari kemaksuman, dari tetap mendapatkan wahyu. Yang terakhir ada keadilan adil, bahwa Allah akan bersifat adil seperti itu. Sedangkan untuk ciri-ciri dari sekte ini adalah yang pertama, menjunjung dan mengagung-agungkan ahlul bait, bahkan sampai berlebihan, khususnya ahli bait dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang selanjutnya adalah mereka mengkafirkan kepada 3 khalifah sebelum Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Dan terakhir, ciri yang sangat nampak adalah imamah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun ada satu prinsip, satu semangat yang sangat
bagus dari Syiah ini adalah konsep kecintaan pada tanah air, kenegaraan. Ini sangat bagus sekali. Bahkan pejuang-pejuang Syiah itu banyak, seperti Hasan Hanafi, terus ada Ali Syariati dan lain-lain. Sekte yang ketiga adalah Murji'ah. Kembali saya ajak anak-anak untuk memperhatikan peristiwa perang Siffin. Tadi ada Khawarij yang mengkafir-kafirkan golongan Ali, Muawiyah, dan golongan mereka. Ada Syiah yang terlalu membanggakan, terlalu mengunggul-unggulkan golongan Ali. Sekarang ada golongan yang tidak keduanya. Artinya apa? Mereka menunda, tidak memberikan label kafir kepada Ali dan Muawiyah ataupun mengagung-agungkan mereka. Penundaan. Nah, karena penundaan ini dalam term Arab kita sebut irja atau arja'a, maka mereka disebut dengan Murji'ah. Dalam perkembangannya menurut Syekh Arstani, Murji'ah dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama Murji'ah Khawarij, Murji'ah Qadariyah, Murji'ah Jabariyah, dan Murji'ah Murni. Dalam perkembangannya, adapun doktrin mereka adalah iman itu hanya sebatas pengakuan percaya kepada Allah saja. Tidak ada iman kepada kitab, iman kepada Rasul, tidak ada. Sebatas pengakuan keimanan mempercayai adanya Allah. Kemudian amal itu tidak ada keniscayaan. Jadi bukan keharusan. Kalau orang beriman harus beramal itu tidak. Yang penting percaya. Walaupun dosa besarnya seperti apa, kalau iman masuk surga. Tapi kalau sudah tidak iman, tidak mempercayai adanya Allah, masuk neraka. Itu doktrin dari Murji'ah. Sedangkan ciri-cirinya itu ada beberapa juga. Yang pertama, mereka itu liberal. Seenaknya sendiri, bebas. Seperti itu. Yang kedua, mereka semena-mena. Baik dalam memberikan fatwa, memberikan hukum, statement itu semena-mena. Kebijakan-kebijakan juga semena-mena. Yang selanjutnya adalah melegalkan taqiyah, dan yang terakhir double standar dalam hukum akidah. Mencampur adukan antara orang mukmin, orang fasik, itu campur adukan. Aliran ilmu kalam yang selanjutnya adalah Jabariyah. Jabariyah, dari namanya saja kita sudah tahu. Jabar, al-jabar artinya kalau dulu di pesantren dimaknai dengan murbo waseso. Maha maksa. Maksudnya adalah golongan ini adalah golongan yang berpendapat bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Semua yang dilakukan manusia adalah kehendak Allah, paksaan dari Allah, apapun yang terjadi. Ini adalah golongan Jabariyah. Adapun tokoh-tokohnya di antara lain adalah Al-Ja'ad bin Dirham, Al-Jahr bin Sofwan. Jabariyah dibagi hanya dua sekte saja. Sekte Jabariyah murni dan sekte Jabariyah moderat. Sedangkan untuk doktrin-doktrin dari Jabariyah ada yang pertama, fatalisme. Fatalisme adalah aliran yang menganggap manusia tidak punya kemampuan apa-apa, manusia tidak punya usaha, jadi mereka tidak percaya ikhtiar. Semua itu adalah qada qadar Allah. Fatalisme. Yang selanjutnya adalah mereka percaya bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Karena yang kekal hanya Allah semata. Surga dan neraka tidak kekal. Yang ketiga, hampir sama seperti sekte yang lain, dalam hal ini ada Khawarij, yaitu adalah menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah yang qadim, tapi makhluk Allah. Yang selanjutnya adalah Tuhan atau Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Dalam surga kita tidak bisa melihat. Itu ada doktrin-doktrin mereka. Untuk ciri-ciri sangat jelas. Fatalisme itu yang pertama.
Mereka tidak mempercayai adanya usaha manusia, ikhtiar manusia. Jelas yang pertama. Yang kedua adalah adanya konsep tasabuh, penyamaan antara kholik dan makhluk, antara Tuhan dan yang menuhankan, antara si pencipta dan yang diciptakan, itu dicampur adukan, tasabuh, istilahnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah konsep baik dan buruk itu berasal dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Fatalisme tadi itu adalah ciri-ciri dari sekte Jabariyah. Setelah membahas Jabariyah, ini ada satu sekte lagi yang menjadi antitesis dari Jabariyah. Kalau tadi Jabariyah yaitu memaksa, semua kehendak kita adalah paksaan dari Tuhan. Ini ada Qadariyah, qadar, kuasa. Jadi semua yang kita lakukan, yang dilakukan manusia itu adalah kekuasaan atau istilahnya usaha manusia itu sendiri. Tuhan, Allah tidak ada campur tangan. Nah, ini kebalikan dari Jabariyah. Sekte ini salah satu tokoh yang terkenal adalah Mahbad Juhaili. Untuk ciri-ciri dan doktrinnya adalah mereka mengagungkan usaha. Wah, ini aku. Dari saya gini-gini. Tidak mempertimbangkan atau tidak meyakini adanya kekuasaan Allah. Itu yang namanya Qadariyah, lawan dari Jabariyah. Sekte yang selanjutnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini berasal dari akar kata i'tizal, pisah. Maksudnya apa? Dalam sejarah Mu'tazilah kita ketahui bahwasanya dalam salah satu majelis yang diisi oleh Hasan al-Basri itu pernah membahas masalah dosa besar, tentang orang yang melakukan dosa besar itu seperti apa. Nah, dalam kegiatan itu salah satu murid dari Hasan al-Basri ini, dalam hal ini adalah Wasil bin Atha, tidak sesepakat, tidak sesuai atau tidak sama, tidak sependapat dengan gurunya Hasan al-Basri. Akhirnya dia memisah, keluar dari forum dari Hasan al-Basri. Akhirnya dia mendirikan sekte yang dinamakan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini memiliki beberapa doktrin. Doktrin yang pertama adalah perbuatan manusia adalah kekuasaannya sendiri. Karena ini pecahan dari Qadariyah, maka sedikit ada kesamaan, yaitu dalam kekuasaan manusia. Manusia punya ikhtiar, Tuhan tidak bisa ikut campur. Yang selanjutnya adalah as-solah wa aslah, baik dan terbaik. Maksudnya seperti apa? Allah itu menciptakan yang baik-baik saja, yang tidak baik tidak diciptakan Allah. Tentang konsep itu. Yang selanjutnya adalah pengutusan Rasul, tetap percaya itu, hampir sama seperti orang Islam biasa. Nah, ini ada wa'ad dan wa'id, ancaman dan janji. Mereka percaya bahwasanya orang yang berbuat baik pasti mendapatkan surga, orang yang berbuat buruk pasti mendapatkan neraka. Itu konsep mereka. Sedangkan doktrin yang paling khas dari Mu'tazilah adalah manzilah baina manzilatain, tempat di antara dua tempat, yaitu tempat yang diperuntukkan oleh orang yang tidak masuk ke surga dan tidak masuk ke neraka. Contoh, apabila ada orang mukmin, orang yang beriman, tapi melakukan dosa besar, maka dia tidak masuk ke neraka ataupun masuk ke surga, melainkan masuk ke tempat antara dua tempat, antara surga dan neraka. Ini yang bahaya. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah tersohor, yang tidak kalah terkenal tentang doktrinal mereka adalah masalah amar ma'ruf nahi munkar. Hampir sama seperti Khawarij, mereka menggaungkan amar ma'ruf nahi munkar, namun tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Untuk ciri-ciri dari untuk ciri-ciri dari Mu'tazilah ini ialah yang pertama liberal. Mereka sangat liberal sekali. Kedua, mengunggulkan akal daripada wahyu. Jadi apa yang ada di nakli harus sesuai, harus ikut pada akli. Akal didahulukan daripada wahyu. Namun dengan adanya pemikiran mereka pada waktu itu, Islam masuk pada kejayaan. Karena proses pemikiran, penerjemahan, Arabisasi, seperti karya-karya dari Mesir, dari Yunani itu terjadi karena akal dinomorsatukan. Akhirnya berkembang. Banyak ilmuwan yang lahir dari Islam. Tapi karena kebablasan, karena berlebihan, mereka akhirnya menomorduakan wahyu. Nah, ini kesalahan mereka di sini. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah menafikan sifat. Mereka percaya bahwa Allah itu satu. Ya Allah tidak mempunyai sifat. Kalau ada sifat wujud, qidam, baqa, berarti Allah itu banyak. Menafikan sifat, tidak ada sifat untuk Allah. Kemudian mereka pasrah tanpa ada usaha. Ya silakan gitu. Tidak ada pasrah tanpa usaha. Ciri-ciri selanjutnya adalah Tuhan menciptakan yang baik-baik saja, tidak menciptakan keburukan. Keburukan asli dari manusia, tidak dari Tuhan. Sekte yang terakhir adalah sekte Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa kita sebut dengan Sunni. Pendiri dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kalau tadi kita membahas ada Jabariyah, Qadariyah, nanti lahir ada sebelum itu ada Khawarij dan Syiah, maka muncul Murji'ah. Maka salah satu faktor penyebab munculnya aliran ini adalah Mu'tazilah. Gara-gara ada kesalahan konsep, ada istilahnya peracunan pikiran oleh Mu'tazilah melalui wewenang-wewenang para khalifahnya, maka muncullah aliran ini. Sedikit cerita, salah satu pendiri dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dalam hal ini adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Dia adalah mantan orang Mu'tazilah. Dulu dia pernah atau sempat berguru kepada ayah tirinya, yaitu Imam Jubai. Dalam suatu ketika mereka bercakap-cakap, berdialektika, berdiskusi. Imam Asy'ari berkata kepada Syekh Al-Jubai, bagaimana nasib orang mukmin, orang kafir, dan anak kecil? Seperti itu. 3 orang ini bagaimana nasibnya kelak di akhirat? Syekh Al-Jubai menjawab, orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Anak kecil tidak bisa mendapatkan kenikmatan dari surga, tidak bisa masuk surga. Kemudian ditanya kepada Syekh Jubai, Al-Asy'ari bertanya, kenapa anak kecil tidak bisa masuk surga? Dijawab oleh Syekh Jubai, karena anak kecil belum melakukan perintah, belum melakukan kewajibannya sama sekali. Kemudian kembali disusuli pertanyaan, bukankah saya sebagai anak kecil ini akan beribadah, akan menjalankan kewajiban apabila umur saya dipanjangkan? Ini kan gara-gara kehendak Tuhan, saya kecil dibunuh. Mungkin kalau saya umurnya panjang, saya akan beribadah seperti orang mukmin. Kemudian dijawab oleh Syekh Jubai, karena saya sebagai Tuhan, maksudnya konteks Tuhan ini, tahu kamu nantinya akan berbuat dosa, berbuat maksiat, meninggalkan perintah, kamu nanti masuk neraka, maka saya pasti kecil sudah meninggal.
tidak sampai beribadah tapi kecil meninggal, karena nanti kelak dewasa dia akan melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian ditanya kembali kepada Syekh Al-Asy'ari, kalau memang sudah tahu nanti dewasanya akan berbuat salah, berbuat kezaliman, misalnya meninggalkan perintah dan lain-lain, kenapa yang kafir ini tidak dibunuh atau tidak dihentikan masa kehidupannya sejak kecil? Kenapa sampai dewasa? Nah, dari sini saya Jubai terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Imam Al-Asy'ari. Akhirnya Imam Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, mendirikan Ahlus Sunnah. Untuk doktrin-doktrinnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai beberapa doktrin. Yang pertama adalah tentang kedudukan akal dan wahyu. Menurut Syekh Al-Asy'ari, wahyu nomor 1, wahyu di atas akal. Sedangkan menurut Syekh Al-Maturidi, akal di atas wahyu. Tapi dalam konteks ada batasannya, tidak seperti Mu'tazilah yang terlalu ekstremis. Analoginya seperti ini, pola pikirnya seperti ini. Wahyu adalah kalam Allah yang perlu kita cerna untuk mendapatkan hukum, untuk mendapatkan hikmah dari wahyu. Perlu penalaran akal. Maka akal nomor 1 menurut Al-Maturidi. Doktrin selanjutnya adalah antara perbuatan manusia dan qadarnya Allah itu tidak ada pertentangan antara ikhtiar dan qadarnya Allah. Maksudnya apa? Allah mempunyai kekuasaan, qadar, kehendak. Kita bertobat, maka kita beristighfar. Kita berusaha dengan istighfar. Ada korelasi antara kehendak Allah dan perbuatan kita. Tidak seperti Jabariyah yang mengatakan bahwasannya kita dipaksa oleh Allah. Ataupun tidak seperti Qadariyah yang kita punya kuasa, Allah tidak punya. Tidak seperti jalan tengah yang diambil. Selanjutnya adalah Al-Quran adalah qadim. Kalam Allah adalah qadim. Karena kalam merupakan sifat dari Allah yang berasal dari zat. Otomatis sifat itu akan muncul bersama dengan zat. Zatnya Allah qadim, maka kalamullah Al-Quran ini adalah qadim, bukan makhluk. Yang selanjutnya adalah Tuhan beserta sifat-sifatnya. Jadi kaum Asy'ariyah, khususnya pengikut Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka percaya bahwa Tuhan mempunyai beberapa sifat. Yang di sini sifat ini tidak mengurangi keesaan dari Tuhan tersebut. Jadi dari wujud, dari zatnya Allah keluar sifat-sifat. Banyak sekali. Sifatnya ada 20. Allah wujud, kidam baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama akhir. Kemudian adalah bisa melihat Allah di akhirat. Nah, mereka kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah percaya bahwasanya kita dapat melihat Allah di alam akhir. Dalam hal ini adalah surganya Allah. Yang selanjutnya adalah doktrin tentang keadilan, bahwasanya keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya. Yang selanjutnya adalah ajaran-ajaran ini dapat kita temui dalam kitab-kitab aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Salah satunya mulai dari rendah Aqidatul Awam, Aqidatul Islamiyah, Jawahirul Kalamiyah, Tijan Durori, Kifayatul Awam, Khuratul Bahiyah, dan masih banyak lagi. Nurul Dulam, itu juga banyak sekali kitab-kitab. Untuk ciri-ciri, yang pertama adalah moderat atau tawasud, moderat dalam berpikir, dalam bertindak. Ada lagi toleran, tasamuh, saling menghargai satu sama lain, seimbang, tawazun, dalam memosisikan diri harus seimbang, dalam bermasyarakat, bernegara, beragama harus seimbang. Azwat ta'adul, adil, harus adil. Bahkan sejak dari pikiran kita sudah harus adil. Yang terakhir adalah kebiasaan untuk bertabayun, cross check. Ada permasalahan kita cross check terus. Apa sih sumber masalahnya? Apa sih penyelesaiannya? Seperti itu.